Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul tentang implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Risa Rodiatus, yang kedua Dwi Nur Masfufah, yang ketiga Pamela Oktaviola, yang keempat Dian Suhartini, dan yang kelima Arum Ridho Intias, yang keenam Maulani Sukma Arum. Latar belakang. Kesehatan merupakan hak dasar dari setiap warga negara sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satunya yaitu dengan memberikan dan juga menjamin warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Di Indonesia sendiri, untuk layanan kesehatannya telah mencanangkan beberapa program jaminan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dan untuk saat ini, kepesertaan BPJS di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berikut data kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah kepesertaan BPJS sebanyak 17.193 juta peserta. Pada 2017, sebanyak 18.798 juta peserta. Pada tahun 2018, sebanyak 20.805 juta peserta. Pada tahun 2019, pada tanggal 1 sampai 10 Januari sebanyak 21.615 juta peserta. Dan di tahun 2020 sebanyak 22.347 juta peserta. Sumber didapat dari CNN Indonesia dan website BPJS Kesehatan. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kepesertaan BPJS menunjukkan peningkatan secara signifikan mulai dari tahun 2018 yang dari 18.798 juta peserta menjadi 20.805 juta peserta. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan ini sudah dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pelayanan yang semakin lama semakin membaik. Peningkatan peserta BPJS Kesehatan di Indonesia tidak serta-merta membuat beberapa provinsi di Indonesia juga kepesertaannya sendiri meningkat. Menurut artikel yang berjudul "Peserta BPJS Kesehatan di Jatim hanya tumbuh 9,2% dalam satu semester" yang dimuat di laman website suarasurabaya.net, menyebutkan bahwa data BPJS Kesehatan di Jawa Timur sampai 26 Juni 2019, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Timur sebanyak 29,4 juta jiwa dari total 40,9 juta jiwa penduduk di Jawa Timur. Baru 72% penduduk di Jawa Timur yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara data BPJS Kesehatan Jatim hingga Desember 2018 lalu, jumlah peserta di Jawa Timur sebanyak 26,9 juta jiwa. Dengan adanya peningkatan yang hanya tumbuh 9,2% saja, Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk memiliki peningkatan signifikan dalam kepesertaan yang ada. Daerah-daerah yang di Jawa Timur pun juga memiliki dampak signifikan dalam hal peningkatan ini. Tercatat pada tahun 2019 dalam sidoarjonews.id, jumlah peserta di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.605.720 dari total penduduk di Kabupaten Sidoarjo sekitar 2,2 juta jiwa. Masih kurangnya kepesertaan BPJS Kesehatan ini diakibatkan karena adanya kenaikan biaya yang di berbagai kelas, dan juga masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya BPJS Kesehatan bagi jaminan kesehatan masyarakat. Apalagi untuk masyarakat miskin yang dinilai iuran yang dicanangkan lumayan besar, sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti program ini. Dan juga di Sidoarjo sendiri ada permasalahan dari pelayanan yang kurang dari pegawai BPJS sendiri juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dari implementasi kebijakan ini. Dan merujuk dari hal tersebut, maka kami memberikan judul dari
penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Maka dapat kita rumuskan masalah, yaitu 1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Maka dapat kita rumuskan masalah, yaitu 1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Maka dapat kita rumuskan masalah, yaitu 1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan masalah 1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang implementasi kebijakan dalam suatu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Secara praktis, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga evaluasi terhadap kebijakan ataupun program yang telah dicanangkan, sehingga memiliki implementasi atau pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan. Bagi akademisi, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian dengan tema ataupun topik yang sama. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan bagi masa depan dan juga mengetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah berjalan dengan baik atau tidak. 1. Kebijakan publik. Heinz Yulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan atau repetisi tingkah laku dan mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. 2. Proses kebijakan publik. Menurut William Dunn ada berbagai tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kegiatan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan. 3. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn, proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan kebijakan yang ada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Variabel-variabel tersebut ialah standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang disebut BPJS Kesehatan. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggaraan program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yaitu diantaranya 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan hari tua, 4. Jaminan pensiun dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kerangka konseptual, teori, implementasi, Van Meter dan Van Horn memiliki 6 indikator, yaitu 1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran tujuan kebijakan, 2. Sumber daya, 3. Karakteristik organisasi pelaksanaan, 4. Sikap para pelaksana, 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sumber hukum berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52. Implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang disebut dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian, tipe dan dasar penelitian. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Fokus penelitian, implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dan menggunakan indikator ada 6, yaitu 1. Sasaran dan standar kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, 2. Sumber daya, 3. Karakteristik organisasi pelaksanaan, 4. Sikap para pelaksana, 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, 6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian, kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo. Teknik penentuan informan, purposive sampling. Teknik pengumpulan data, observasi, kajian mustaka, dan wawancara. Jenis data, data print dan data sekunder. Teknik penganalisan data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data, standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Implementasi BPJS Kesehatan di Sidoarjo, standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuannya sudah cukup baik. BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menurut Sri Mugi Rahayu dalam mewujudkan Sidoarjo Universal Health Coverage atau UHC, Bupati Sidoarjo menerbitkan Perbuk tentang penyelenggaraan JKN dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan bagi warga Kabupaten Sidoarjo melalui program jaminan sosial kesehatan. Terkait tercapainya UHC di Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar JKN KIS sebanyak 1.620 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk Sidoarjo 85,95%. Artinya masih kurang sekitar 185 jiwa untuk mencapai kriteria UHC 96%. Kami harap dapat segera mengejar kekurangan ini sehingga Sidoarjo Universal Health Coverage dapat tercapai. Yang kedua yaitu sumber daya. Untuk sumber daya yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih kurang memadai. Terlihat dari banyaknya keluhan yang ada, mulai dari sarana prasarana dan juga tenaga pekerja yang masih kurang. Kurangnya tenaga kerja
yang ada membuat antrian sedikit tidak terkontrol. Ulasan masyarakat. Sayangnya untuk pemberian form dari petugas sudah bergerombol. Banyak orang untuk berebut karena petugas yang melayani hanya satu orang saja, ujar dia. Di pintu masuk kurang komunikatif, cuek. Jadi banyak pengunjung yang mengalami kebingungan saat pertama kali mengurus BPJS di kantor cabang Sidoarjo. Ada juga pegawai loket yang kurang menguasai informasi, jadi kurang bisa memberikan informasi yang jelas pada peserta BPJS, ujar Raven. Selanjutnya dari salah satu masyarakat mengatakan bahwa sayangnya fasilitas toilet kurang hanya satu saja. Akibatnya saat banyak pengunjung, kalau mau ke toilet ngantrinya minta ampun. Belum lagi kalau pas ngantri di toilet, pas nomor antrian pelayanan juga dipanggil, jadi kelewatan dan disuruh ambil antrian baru lagi, jadi sangat mengecewakan lah buat pengunjung. Karakteristik pelaksana. Dalam indikator karakteristik pelaksana, BPJS Kesehatan Sidoarjo sendiri tidak ada kendala dan cenderung baik, dibuktikan dengan adanya banyaknya fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Sidoarjo. Menurut wawancara Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo, mengatakan bahwa kami merasa bersyukur meskipun pelaksanaannya program JKN KIS masih ditemukan kendala, namun kami sangat mengapresiasi seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang tetap berkomitmen dalam mensukseskan program KIS JKN. Sikap para pelaksana. Indikator sikap pelaksana dalam implementasinya sudah baik. Dalam pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program BPJS di Kabupaten Sidoarjo setiap 3 bulan sudah cukup baik juga. Ulasan dari masyarakat, untuk sikap pelaksanaannya sendiri sangat ramah, Mbak, dan juga tidak iritasi, dalam artian sesuai dengan nomor antrian yang ada. Ulasan yang kedua, pelayan ramah, cepat dan jelas. Setiap petugas mengetahui tugasnya dan menjawab pertanyaan dengan lugas, ucap Eka. Komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi mulai dari BPJS dan juga tempat kesehatan lainnya juga sangat baik. Dibuktikan dengan adanya penghargaan untuk 6 fasilitas kesehatan terbaik di Sidoarjo. Menurut wawancara dari Kepala Dinas Kesehatan, Syaf Satriawan, mengatakan bahwa dengan komunikasi dan berkoordinasi yang baik antar FKTP, FKTL, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, sehingga program JKN KIS akan semakin berjalan dengan baik dan kesehatan masyarakat Sidoarjo khususnya bisa terwujud. Terang Syaf. Yang terakhir yaitu indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk indikator ekonomi, sosial, dan politik ini masih sangat dipengaruhi oleh kenaikan biaya yang akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Sidoarjo. Adanya hal tersebut, maka banyak masyarakat yang lebih memilih turun kelas dan berpengaruh pada penerimaan kepesertaan baru. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala BPJS Kesehatan, yaitu dengan adanya isu iuran atau pembayaran ini juga sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat Sidoarjo yang ingin mendaftarkan diri dari kepesertaan di Sidoarjo. Pembahasan implementasi kebijakan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Sebagai produk kebijakan yang kelompok sasarannya adalah masyarakat, yang sasarannya adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo, yang juga merupakan kebijakan di bidang kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan setinggi-tingginya bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Ukuran dan tujuan program ini menyediakan akses pelayanan
dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sasarannya adalah masyarakat, yaitu semua penduduk di Indonesia yang menjadi peserta JKN dan KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sudah tercatat juga dalam peserta BPJS Kesehatan yang ada di Sidoarjo. Pada tahun 2019 sudah mencapai 1.605.720 dari total penduduk di Kabupaten Sidoarjo sekitar 2,2 juta jiwa. Sehingga secara keseluruhan proses yang ada dalam program BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. 2. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya dalam mengimplementasikan program BPJS Kesehatan ini bisa dikatakan masih terbatas. Ketersediaan tenaga yang masih minim, baik tenaga pelayanan kesehatan langsung maupun tenaga pengelolaan program itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan yang harus dilakukan dan pegawai bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Sumber daya yang menyangkut sarana dan prasarana yang ada organisasi tersebut. Belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencukupi. Didukung dengan tempat duduk atau tunggu dan area lahan parkir terbatas. 3. Karakteristik pelaksanaan. Dalam upaya implementasi program BPJS Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai sektor utama sebagai penyelenggara yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang berada di bawahnya, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Instalasi BPJS Kesehatan sudah memiliki standar operasional atau SOP yang telah diterapkan. Karakteristik pelaksanaan dalam implementasi sudah baik, mulai dari BPJS Kesehatannya dan juga organisasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sidoarjo. 4. Sikap para pelaksana. Kejujuran yang dimiliki pegawai dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan adanya keterbukaan mengenai hal-hal yang terkait dengan program BPJS Kesehatan pada kenyataannya di lapangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Komitmen pegawai dapat dikatakan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya tugas-tugas yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan di Sidoarjo selesai dengan tepat waktu. Sikap pelaksana juga sudah baik, walaupun ada kendala dalam sumber daya yang ada. 5. Komunikasi antar organisasi. Implementasi program BPJS Kesehatan di Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan regulasi, yaitu kebijakan BPJS Kesehatan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Walaupun agen pelaksanaan masih belum melayani secara optimal karena terlalu banyak beban kerja dan target yang harus dipenuhi. Untuk pelayanan offline, informasi yang diberikan dapat dikatakan belum jelas dan berubah-ubah, sehingga membingungkan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan program BPJS Kesehatan. Sedangkan pelayanan online dengan adanya pelaksanaan aplikasi mobil JKN yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Komunikasi antar organisasi juga sudah dikatakan baik, ditandai dengan adanya apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Melihat adanya ekonomi dan politik, pemerintah selalu berupaya memberikan pilihan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya.
pemerintah merasa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam peraturannya, seperti menyesuaikan iuran BPJS pada setiap tingkat kelasnya. Penetapan iuran ini menyesuaikan anggaran yang ada, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keadaan sangat mempengaruhi di mana banyaknya isu-isu yang beredar membuat beberapa masyarakat Sidoarjo masih enggan untuk mendaftar dalam kepesertaan yang ada. Faktor pendukung 1. Aplikasi mobil JKN. JKN merupakan suatu transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, ditransformasikan kendala bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja dan kapan saja, serta diharapkan dapat mengurangi antrian di setiap kantor cabang BPJS Kesehatan. 2. Adanya SOP atau Standar Operating Procedure yang sudah mempunyai standar operasional prosedur khusus untuk pelayanan BPJS Kesehatan di Sidoarjo. Faktor penghambat 1. Regulasi yang masih terus mengalami perubahan. Pemerintah selalu berupaya memberikan pilihan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. Inilah kebijakan dapat ditegakkan dengan baik. Peraturan yang ada diupayakan untuk dibuat semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya. Pemerintah merasa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam peraturannya, seperti misal mengenai kenaikan nominal iuran BPJS. 2. Sarana dan prasarana yang belum layak. Sumber daya juga menyangkut sarana dan prasarana yang ada di organisasi tersebut. Belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan mencukupi. Didukung dengan tempat duduk atau tunggu dan area lahan parkir terbatas. 3. Komunikasi pelaksanaan cenderung berubah. Untuk pelayanan offline, informasi yang diberikan dapat dikatakan belum jelas dan berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan BPJS Kesehatan. Dari hasil di atas atau pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakannya sudah cukup baik. Sumber daya sendiri masih banyak kendala, mulai dari jumlah pegawai sampai fasilitas atau sarana dan prasarana dalam kantor BPJS Kesehatan yang ada di Sidoarjo itu masih kurang memadai. Lalu karakteristik pelaksana dalam implementasinya sudah baik, mulai dari BPJS Kesehatannya dan juga organisasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo itu sendiri. Lalu, sikap pelaksana juga sudah baik, walaupun ada kendala dalam sumber daya yang ada. Lalu, komunikasi antar organisasi juga sudah baik, ditandai dengan adanya apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo kepada BPJS Kesehatan Sidoarjo dengan fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir merupakan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keadaannya sangat mempengaruhi di mana banyaknya isu-isu yang beredar membuat beberapa masyarakat Sidoarjo masih enggan untuk mendaftar dalam kepesertaan yang ada. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik saran yaitu peningkatan jumlah sumber daya mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya tempat atau fasilitas di kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo agar masyarakat juga lebih nyaman. Lalu pemerintah atau BPJS Kesehatan sendiri harus lebih peka atau lebih memahami tentang hal-hal yang ada, melihat berbagai ulasan di internet agar dapat mengetahui bagaimana kinerja dan juga pelayanan yang ada. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sosialisasi agar masyarakat miskin atau lansia mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS dengan baik. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara bertahap, yaitu pendekatan secara bertahap
agar dapat mencegah adanya isu-isu yang tidak baik atau hoax. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.